Baik, kita mulai ya anak-anak. Silakan siapkan dulu alat tulisnya beserta kelengkapannya, buku dan lain sebagainya. Posisi HP juga diperhatikan. Mohon yang tampak itu adalah wajah kalian ya, bukan tembok, bukan dinding. Oke, saya siapkan dulu untuk Apung. Mohon kameranya Apung. Meiko juga yang terlihat belum mukanya Meiko tuh full. Jangan dong segini kelihatan mukanya. Gusti Ayu juga, HP-nya gimana Gusti Ayu? Siapkan dulu. Oke, Tiara sudah siap ya? Kita mulai pembelajaran kita hari ini, anak-anak, dengan mengucapkan salam Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Kurang bersemangat. Selamat pagi. Selamat pagi. Iya, itu baru bersemangat ya. Oke. Nah ini Andrean, jangan goyang-goyang dong HP-nya, taruh dulu ya. Posisinya harus bagus juga, biar saya lihat ya. Oke sudah ya, sudah siap. Apakah suara saya sudah terdengar dengan jelas anak-anak? Kalau terdengar dengan jelas silakan acungkan jempol kalian seperti ini. Gimana di Gita bagaimana? Jelas? Oke, saya mulai untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjutkan ke materi, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga kita diberikan kelancaran dalam kegiatan kita hari ini pada pertemuan yang sangat semangat begitu ya. Silakan yang memimpin doa, siapa gilirannya sekarang? Oh Gita, oke silakan Gita dipimpin doanya. Mohon maaf Gita, suaranya Gita tidak masuk di sini Gita. Gita, suaranya enggak masuk, mungkin headsetnya Gita, coba dicek lagi. Cek dulu, cek sound dulu. Coba. Gimana Bu, udah terdengar? Oke, sudah. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Gita atas bantuannya. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa ya, memohon semoga Ide Sang Hyang Widi memberikan kelancaran di kegiatan kita pada pertemuan hari ini. Nah, untuk link absensinya sudah saya letakkan di Google Classroom. Itu tadi saya sudah cek, ada beberapa yang sudah mengisi, yang belum silakan diisi dulu. Walaupun dari partisipan di room ini sudah lengkap, hanya yoga belum bisa mengikuti pembelajaran hari ini karena yoga ada kegiatan ya. Nah, oke anak-anak, sebelum lanjut, jadi saya pernah berdiskusi dengan beberapa anak bahwa menyatakan matematika itu adalah mata pelajaran yang sangat susah anak-anak. Benar begitu? Benar? Benar. Benar atau tidak? Benar. Benar. Itu hasil survei beberapa anak-anak. Tapi ya kalau yang bisa saya sampaikan pesan ke anak-anak bahwa tidak ada mata pelajaran yang sulit. Kenapa? Karena mata pelajaran itu yang sulit adalah ketika kemalasan itu muncul di diri kalian. Jadi ketika kalian tidak pernah merasa malas untuk belajar mata pelajaran apapun, baik itu matematika, biologi, dan lain sebagainya, itu tidak akan ada mata pelajaran yang sulit. Ya, jadi hindari kemalasan itu untuk menghindari bahasa bahwa matematika itu adalah mata pelajaran yang sulit. Ya, hindari kemalasan. Karena malaslah itu kita menimbulkan
statement bahwa mata pelajaran matematika itu adalah mata pelajaran yang sulit. Ya anak-anak ya, masih bersemangat tidak untuk belajar? Masih. Bersemangat. Masih, Bu. Walaupun pagi-pagi kita sarapannya matematika ya, bukan nasi ya. Tapi matematika sarapan kita, benar tidak? Iya, Bu. Iya, oke. Saya mau cek semangat kalian dulu. Kalau saya bilang SMK, kalian jawabnya bisa. SMK luar biasa. Bisa? Bisa, Cepat Bu. ya? Oke, siap ya. SMK? Bisa. SMK? Luar Biasa. Oke. Nah, kalau sekarang sudah semangat, baru saya akan lanjutkan ke materi kita hari ini ya. Materi kita hari ini itu adalah, saya izin share screen ya anak-anak. Apakah slide saya sudah terlihat dengan jelas anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi materi kita pada pertemuan hari ini itu adalah materi tentang refleksi ya. Refleksi itu adalah masih bagian dari transformasi geometri yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Refleksi itu sama artinya dengan pencerminan. Nah, seperti gambar yang di bawah ini bisa kalian lihat. Oke. Jadi seperti yang digambar ini, kalian bisa lihat nih ada pohon, terus ada bayangannya di air ya, begitu. Nah, anak-anak, kompetensi dasar yang ingin saya capai pada pertemuan kita hari ini, yang kita harus capai itu adalah di kompetensi pengetahuan, kita akan menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Kemudian di kompetensi keterampilannya itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, baik dari translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu adalah saya mempergunakan model problem based learning dengan berdiskusi dan menyelesaikan LKPD secara berkelompok dengan bimbingan guru. Saya harapkan di sini anak-anak mampu untuk menganalisis sifat-sifat refleksi dari masalah kontekstual dan bidang koordinat. Terus, menemukan konsep refleksi terhadap sumbu X yang berkaitan dengan konsep matriks. Menemukan konsep refleksi terhadap sumbu Y. Kalau tadi sumbu X, sekarang sumbu Y menggunakan konsep matriks. Kemudian, memecahkan masalah yang berkaitan dengan matriks pada transformasi geometri, yakni refleksi ya. Serta menerapkan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan matriks pada transformasi geometri, yakni materi kita hari ini itu adalah refleksi. Itu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai dalam pertemuan hari ini, anak-anak. Oke, bisa dilanjutkan ya anak-anak ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Sekarang perhatikan slide yang saya tampilkan ini. Apakah slide-nya terlihat ya? Pernahkah kalian melihat mobil ini? Pernah, Bu. Nah, pernahkah kalian memperhatikan kenapa tulisan di mobil ambulan ini terbalik, anak-anak? Kenapa? Kalau menurut kalian? Oh, silakan, Ayu, silakan. Karena jika terlihat di spion mobil di depan ambulans, tulisan ambulan jadi terbaca, Bu. Iya, benar sekali ya. Kalau ada mobil ambulan di belakang kita ya, kalau ada di depannya itu mobil, di depan ambulannya ada mobil, dilihat dari spion mobil yang ada di depan, tulisan ambulan itu terlihat. Otomatis mobil yang ada di depan akan bergeser minggir ya, sehingga mobil ambulan bisa maju. Itu karena bersifat emergency ya, anak-anak ya. Oke, selanjutnya. Nah, jadi itu loh penerapan pencerminan sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain ada dua gambar ini lagi. Nah, ini ada gambar pohon ya, pohon, kemudian bayangannya ada di air. Terus ya gambar kedua ada
bangun ya, sebuah bangun, begitu bayangannya ada di air kembali. Nah, kenapa ini? Kita cek lagi. Coba perhatikan slide saya berikut ini. Apakah kalian pernah melakukan kegiatan ini? Pernah. Nah, terus saat kalian bercermin, saya ingin bertanya, saat kalian bercermin, apa sih yang kalian lihat di cermin? Bayangan diri. Bayangan kita. Benar, bayangan kita ya. Bayangan kita yang dilihat di cermin. Terus, saya nanya lagi nih dari gambar yang kalian lakukan, misalnya ini ada laki-laki bercermin, ada anak yang bercermin, terus perhatikan sekarang gambar itu. Saat kalian bercermin, apakah mengubah bentuk dan ukuran kalian? Tidak. Tidak ya? Apakah seperti ini? Tidak, Bu. Tidak mungkin kan, misalnya Sinchan bercermin, terus di cermin yang muncul itu adalah bayangan ibunya. Tidak mungkin. Sama juga dengan kalian, misalnya Gita bercermin, tidak mungkin yang muncul itu adalah gambar saya. Ya, itu. Terus saya ingin bertanya lagi. Ketika kalian bercermin, jarak kita dengan cermin dan jarak bayangan dengan cermin apakah sama atau berbeda? Sama, Bu. Sama, Bu. Coba Sama, Bu. Silakan, dicoba. Oke, Gita silakan. Gita mau mencoba bagaimana? Iya, izin menjawab. Jadi jarak antara benda yang direfleksikan dengan jarak bayangannya itu sama. Sama ya? Tidak mungkin akan misalnya kalau jarak kita dengan cermin 1 meter, bayangannya jadi 2 meter, itu tidak mungkin. Ya, untuk lebih jelasnya, nah sebentar saya akan berikan LKPD yang akan kalian diskusikan dengan kelompok. Di sana kalian silakan analisis nanti sifat-sifat pencerminan, terus bagaimana kita mengerjakan matematika yang menggunakan matriks dengan materi pencerminan ya. Oke, lanjut lagi. Kalau penerapan di Bali khususnya, kalian pasti punya kain endek kan? Kain endek seperti di gambar misalnya, pasti ada motif-motif yang lainnya ya. Nah sebenarnya anak-anak dari ilustrasi kain endek itu, kalian sudah menerapkan konsep pencerminan di sana. Nah pencerminan yang bagaimana itu sebentar kita akan bahas di LKPD. Nah motif-motif yang ada di kain endek itu bisa nanti kalian coba buka kain endeknya di rumah, bener sih apa enggak kata ibunya ini. Kita menerapkan konsep pencerminan dalam menenun endek. Misalnya di sini di gambar ini ada motif bunga ya, motif bunga atau motif flora. Itu kita mempergunakan pencerminan dalam menentukan motif-motif yang lainnya. Tapi bukan warnanya ya. Kalau di sini warnanya kan masih berbeda. Nah, kalau menggunakan konsep pencerminan, kalau warnanya kuning ketika dicerminkan juga itu adalah warnanya tetap kuning ya, tapi bentuk dan ukurannya itu tidak boleh berubah. Nah, sekarang apa sih itu pencerminan? Saya punya video yang bisa kalian simak. Silakan ditonton dulu video ini untuk memastikan apa sih itu pencerminan.
itu anak-anak. Nah, sekarang kita coba, mari kita cari tahu bagaimana sifat-sifat pencerminan ya. Nah, sekarang anak-anak silakan kembali berkelompok ya. Masuk link yang sudah saya sampaikan di WA untuk kelompok 1 maupun kelompok 2. Silakan mengerjakan LKPD, nanti saya akan bimbing per kelompok di sana. Bagaimana anak-anak? Oke, silakan anak-anak menuju ke kelompok 1 maupun kelompok 2 ya. Kita berdiskusi di kelompok tersebut. Silakan anak-anak. Boleh tinggalkan room ini, masuk ke kelompok. Baik, anak-anak kelompok 2, sudah lengkap ya anggotanya? Silakan ditulis dulu nama anggota kelompoknya di LKPD yang sudah saya bagikan ya. Silakan itu ditulis dulu nama-nama anggota kelompoknya ya. Silakan berdiskusi dulu. Saya akan berkunjung ke kelompok sebelah ya. Silakan lanjutkan dulu. Bagaimana kelompok 1? Apakah sudah lengkap anggotanya? Sudah? Sudah. Oke, silakan ketua kelompoknya ditulis nama anggota kelompoknya ya. Ditulis siapa saja, berdiskusi dulu untuk LKPD-nya ya. Kalau memang ada pertanyaan boleh raise hand. Sebentar saya akan berkunjung ke kelompok 1 maupun ke kelompok 2. Silakan anak-anak. Iya, Bu. Oke. Saya gabung di kelompok 2 dulu ya, anak-anak kelompok 1. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, Bu. Baiklah teman-teman, mari kita selesaikan LKPD yang telah diberikan oleh Ibu Guru. Kalau misalkan ada kesulitan, mari kita bahas bersama-sama.
Oke teman-teman, jadi coba lihat pertanyaan nomor 1 itu gimana ya? Saya kurang paham. Halo kelompok 1, gimana? Iya Bu, ini masih diskusi Bu. Ya, silakan dilanjutkan. Ngisi koordinat kartesiusnya sudah? Yang di LKPD halaman pertama? Udah, Bu. Oh, sudah. Tidak ada masalah ya? Yakin tidak ada masalah? Ada Bu, tadi tanya sutrinya belum ngerti Mas cara menyelesaikan yang untuk masalah satunya. Yang gimana? Silakan. Boleh. Kita diskusikan sama-sama di sini boleh. Iya. Maksud soalnya itu gimana Bu yang untuk masalah 1? Menentukannya Masalah aja. Coba sebentar saya bagikan ya. Masalah 1 yang bagaimana? Yang ini. Apa sudah tampil gambar saya? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke. Sudah, Bu. Ini maksudnya ya. Kelompok 1. Iya Bu, Iya, itu udah saya kurang Pertanyaannya paham. bagaimana? Silakan. Gini, gimana cara nentuin titik koordinat kartesius, Bu? Oh, cara menentukan koordinat kartesius. Ini, misal ya, ada, ini kan koordinat kartesius. Untuk menentukan itu kalian tinggal ambil, apa namanya, titik potong antara X dan Y-nya. Di mana misalnya yang saya contohkan 1 ya, untuk yang P ini. Yang P ini, saya perbesar dulu. Nah, misalnya yang P ini untuk X-nya berapa, Y-nya berapa, kan gitu kan? Koordinat kartesius itu kan Oh, berarti X, Y. Ya, X dulu ya, jangan Y. Oh iya Bu. X-nya. Kita tinggal narik garisnya itu ya Bu ya. Iya, P itu letaknya di mana di P-nya koordinat di 2,3 itu Pak ya Bu? Iya, betul, betul, betul. Oh. Iya Bu, sudah paham Bu. Oke, sudah ya. Ada lagi yang masih ada masalah? Silakan. Mumpung saya masih ada di kelompok 1. Nanti saya pergi ke kelompok 2 lagi. Saya mau bertanya Bu. Oh, silakan. Silakan Listia. Bagaimana cara iya Bu. Bagaimana sih cara mengalihkan atau operasi perkalian dalam matriks? Apa baris dikali baris atau kolom dikali baris kayak gitu Bu? Nggak ngerti. Oh, masih di LKPD-nya ya, ada ya soalnya itu. Oke, perhatikan kembali lagi. Nah, saya share lagi kalau gitu. Jadi kalian itu harus mengingat materi perkalian matriks, ya. Perkalian matriks itu adalah baris kali kolom. Ya, jadi nah misalnya ini. Nah, mana itu? Nah, ini. Udah tampil ya slide saya? Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah ya. Nah, ini. Jadi ini kalian tinggal kalikan. Barisnya dari matriks yang pertama ini yang mana? Yang mana namanya baris dulu? Kan ini kan yang mendatar ya? Yang kanan kiri. Iya, yang mendatar. Kalau ini 1 2 berarti baris ya. Kalau 1 3 ini apa namanya? Kolom. Kolom. Oke, benar. Kolom. Jadi, kalikan baris yang di matriks pertama dengan kolom ini, matriks kedua. Ya, jadi 1 dikali ini, 2 dikali ini, begitu. 2Y. Ya, gimana? Sudah? Sudah, Paham Bu. ya? Paham. Terima kasih Bu. Paham. Oke. Paham, Bu.
Oke, sementara di kelompok 1 ya, di kelompok 1 masih ada masalah? Tidak. Bu. Sementara tidak ya. Mungkin sebentar Bu. lagi Sekarang saya akan sudah berkunjung paham, Bu. kembali ke sini ya. Ya, Bu. Baik teman-teman, saya minta bantuan untuk masalah 2 ya, yang alternatif penyelesaian. Saya minta bantuan kepada Kadek Apung untuk memberikan jawaban dari hasil yang telah ditemukan. Terima kasih. Dibaca nanti saya catat. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana dengan bentuk dan ukuran bayangan objek setelah dicerminkan? Bentuk dan ukuran objek sama. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin setelah dicerminkan? Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Terima kasih Dek Apung atas jawabannya. Ya, sama. Baik teman-teman, adakah di antara kalian yang bisa membantu memberikan jawaban dari masalah 2, yaitu yang Ayu menyimpulkan?
Baik Lista, biar saya aja yang jawab. Ayo menyimpulkan. Jadi Oke, Gita. dapat disimpulkan, oke catat ya. Oke, jadi dapat disimpulkan objek dan bayangan selalu sama. Sudah? Jarak setiap titik pada objek dan cermin sama dengan jarak setiap titik pada bayangan dan cermin. Ntar dulu, pelan-pelan. Oke, Ya, sudah? sudah. Terakhir, tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Jadi bentuk dan ukuran itu sama sekali nggak berubah. Oh, Bisa dipahami? bisa. Terima kasih, Gita. Ya, Bagus kelompok 1, diskusinya bagus. Silakan dilanjutkan ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Gita, bisa ulang pada jawaban di ayo menyimpulkannya itu yang ketiga. Gita. oke, Ayu, nomor 3 ya? Iya, nomor Pelan-pelan ya. 3. Jadi sifat pencerminan yang ketiga itu tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Itu poinnya. Jadi nggak berubah, tingginya tetap. Iya, udah. Oke. Dari teman yang lain mungkin kalau ada yang mau menambahkan, silakan. Kelompok 1, mohon diperhatikan waktunya ya. Kita akan berdiskusi sampai jam 8.40 menit. Ya, di waktu kita. Mohon kalau memang sudah tidak ada masalah, dilanjutkan ke masalah-masalah LKPD yang selanjutnya. Oke? Iya, Bu. Ya, Ini lagi Bu. di Siap. Ya, Bu. Silakan lanjutkan, diskusinya bagus. Teman-teman, bagaimana dengan masalah 4? Ada yang udah dapat jawaban? Saya juga belum dapat jawaban. Coba yang bisa tolong jelasin.
Yang lainnya gimana? Ya, saya udah dapet jawaban untuk yang masalah 4. Oh, berarti udah selesai ya dari masalah 1, 2, 3, 4. Ya, udah. Oke. Baik, dari yang lain ada biar kita langsung diskusi di sini. Gimana kelompok 1? Aman? Aman, Bu. Sudah selesai semua. Oh, udah selesai. Oh, udah disalin di LKPD, sudah? Lagi meriksa-meriksa aja. Oke, Tinggal silakan direvisi aja. dilanjutkan. Sebentar, siapkan untuk yang presentasi siapa ya. Tapi dibagi kan ini berkelompok kan. Nah, nanti Iya, siapa Bu. yang dapat presentasi yang masalah 1, begitu, yang masalah 2, giliran ya. Jangan sendiri ngomong. Kan kita berkelompok. Ya? Oke? Ya, Bu. Oke. Tiara Lestari, bagikan screen-nya. Oke. Nanti biar Lista sama Ayu yang jelasin apa LKPD-nya ya. Waktu saya presentasi. Ya, Le. Ya, Oke, Tiara. Baik anak-anak, silakan bergabung kembali. Kalau memang sudah, silakan bergabung kembali ke grup besar, grup kelas. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik anak-anak, kalau memang sudah selesai LKPD, silakan bergabung kembali ke grup besar. Ya, siap. Bagaimana kelompok 2? Ada masalah enggak LKPD-nya? Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Bisa. Bisa, Bu. Ayo silakan berdiskusi untuk kelompok 2. Ya. Berdiskusi tentang ngisi LKPD-nya. Terus masalah 1 dulu, itu bagaimana sih menentukan koordinatnya?
Teman-teman, hari kita bahas LKPD-nya yang sudah diberikan sama ibunya. Saya akan share kalian. Sudah kelihatan? Sudah. Tolong teman-teman lihat soalnya di sana. Kalau ada yang belum mengerti, kita diskusikan. Oke. Bagus kelompok 2. Silakan dilanjutkan Meiko. Oke, Bu. Atau mumpung saya masih ada di kelompok ini ya, sebelum saya kabur lagi nih ke kelompok 1. Kelompok 2 ada masalah enggak dulu dari ngisi ini? Menentukan koordinat, nah mumpung Meiko lagi membagikan layar ya. Menentukan koordinat kartesius. Ini persepsi anak-anak, materi apersepsi. Jadi ini anak-anak harus ingat sebelum kalian mengisi LKPD selanjutnya. Begitu ya. Ini tidak ada masalah ya? Tidak, Bu. Oke, lanjut coba ke yang LKPD yang nomor 2. Masalah yang kedua. Oke, nah nih kita akan menganalisis sifat nanti di sini. Silakan berdiskusi dulu, lihat gambar yang ada di masalah ini, apakah gambarnya berubah tidak bentuknya, ukurannya, jaraknya. Nah, silakan coba kalian diskusikan di kelompok ini ya. Kalau memang ada masalah boleh ditanyakan karena aji mumpung saya masih ada di kelompok 2. Baik, Bu. Silakan lanjut. Silakan dipandu Meiko untuk teman-temannya berdiskusi, silakan. Iya, Bu. Gimana teman-teman ada yang kesulitan nggak? Gimana? Kurang jelas gambarnya atau? Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin setelah ditentukan? Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Gimana teman-teman, ada kendala di masalah 2 ini? Tidak. Kalau tidak, coba mari kita jawab pertanyaan yang alternatif penyelesaiannya. Saya minta tolong, coba Riko, yang alternatif penyelesaiannya yang nomor 1. Untuk jawab soal nomor 1, berdasarkan pengamatan bagian dengan bentuk dan ukuran bayangan objek setelah dicerminkan. Bentuk dan ukuran objek sama. Oke, gimana teman-teman? Sama semua jawabannya? Sama. Iya, nomor 1 kalau semuanya sama. Nomor 2 ada yang bisa jawab nggak? Saya agak kesulitan nih yang nomor 2 belum dapat jawabannya.
Saya bisa jawab. Baik kita, biar saya ada jawab. Jadi dapat disimpulkan, catat ya. Oke, jadi dapat disimpulkan objek dan bayangan selalu sama. Ya. Jarak setiap Oke, tadi Andrian bilang bisa. Coba jawabannya Andrian, biar saya catat, saya belum paham. Soal nomor 2. Berdasarkan pengamatanmu, bagaimana jarak objek ke cermin dan jarak bayangan ke cermin setelah dicerminkan? Jarak objek ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Oh, oke. Teman-teman yang lain sudah sama jawabannya? Sudah. Oke. Begitu, coba kita lanjut aja ya. Oke, di masalah 3 nih, minta tolong teman-teman bantu kita sama-sama berdiskusi tentang masalah 3. Kalau ada yang kurang paham, mari kita diskusikan bersama. Bagus kelompok 2. Diskusinya lumayan hangat ya dengan teman-temannya. Bagaimana kelompok 2? Halo kelompok 2, dengar suara saya? Dengar, Bu. Diskusinya bagaimana? LKPD sudah lengkap diisi? Bisa terisi atau ada masalah? Ada masalah enggak? Sampai saat sini, kelompok kami sudah bisa, Bu, menyelesaikan masalah 1, 2, dan 3-nya. Oh, sudah ya? Sudah, Bu. Bagus. yang lain
Oke teman-teman, maaf saya lupa foto LKPD masalah 4-nya. Jadi kalian kan sudah megang satu-satu LKPD-nya. Coba kalian lihat LKPD masalah 4. Kalau emang tidak ada masalah atau ada masalah, mari kita berdiskusi di sini. Gimana teman-teman, masalah 4-nya ada masalah atau enggak ini? Kalau saya sih udah cukup. Teman-teman ada masalah nggak masalah 4-nya? Tidak. Berarti cukup ya? Ya. Oh, berarti. Baik Bu, masalah 1, 2, 3, dan 4-nya kelompok kami sudah bisa untuk menjawabnya. Oke, silakan disalin dan siapkan siapa yang presentasi sebentar ya di kelas besar. Oke? Nggih, Bu. Ya. Silakan lanjut dulu. Baik anak-anak, kalau memang sudah selesai LKPD, silakan bergabung kembali ke grup besar. Baik Bu. Ya, siap. Baik Bu. Oke, selamat datang kembali anak-anak di kelas besar kita. Tadi Ya, diskusinya Bu. sudah, LKPD sudah. Silakan kalian persiapkan dulu yang sekarang untuk presentasi dari wakil kelompok sambil menunggu teman-teman ya. Suara saya masih terdengar jelas kan anak-anak? Masih Bu. Masih Bu. Suara saya terdengar jelas tidak? Saya mau latih fokus dulu nih sebelum mulai. Ya, bagus. Udah fokus kembali ya. Berarti walaupun belum sarapan, kita masih tetap semangat ya. Baik. Sudah lengkap semua ya? Sudah. Sudah Bu. Oke, wakil kelompok 1 maupun kelompok 2, oke, saya akan mulai dari kelompok 1 saja dulu untuk menyampaikan hasil diskusinya sepintas. Untuk kelompok 2 silakan perhatikan ya, diperhatikan temannya presentasi. Kalau memang ada yang beda caranya, jawabannya berbeda, silakan sebentar disampaikan setelah kelompok 1 presentasi. Silakan saya berikan waktunya untuk kelompok 1 terlebih dahulu untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Silakan kelompok 1, siapa? Oke, Tiara, slide-nya sudah terlihat dengan sangat jelas. Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi yang telah kami lakukan dari kelompok 1 ya. Untuk masalah 1 yang bagian koordinat Kartesius. Nanti mohon diperiksa teman-teman sekalian, bila ada jawaban yang berbeda bisa disampaikan di Google di Meet ini. Nah, untuk yang pertama, koordinat Kartesius. Amatilah gambar di samping kiri tersebut.
Tentukan koordinat masing-masing titik P, Q, R, T, U. Nah, yang titik P itu berada di titik 2,3. Titik Q berada di koordinat min 1, min 2. Titik R berada di koordinat 4,3. Titik T berada di koordinat min 4,4. Titik U berada di koordinat 5,0. Apakah ada jawaban dari kalian yang berbeda? Oke, bagaimana dari kelompok 2? Ada sama atau beda jawabannya itu? Silakan dievaluasi. Dari diskusi kami, kelompok 2 jawabannya sama Bu dengan kelompok 1. Hasil yang kami dapatkan sama. Oke, kalau sudah sama. Silakan dilanjutkan dulu, Lista. Baik, saya lanjutkan untuk yang operasi perkalian matriks. Seperti yang sudah dijelaskan, ya kalau perkalian matriks itu baris dikali dengan kolom, jadi hasilnya 1x tambah 2y. Setelah itu 3x tambah 4y. Nanti akan menemukan hasil x tambah 2y, 3x tambah 4y. Apakah ada dari kalian yang berbeda jawabannya? Silakan ditanya, atau ada yang berbeda jawabannya? Atau sama? Silakan. Mungkin kelompok 2 sama enggak seperti ini cara menjawabnya atau bagaimana? Sama, Bu. Sama ya? Sama Bu, sama. Oh, sama, oke. Tentang sifat dari matriks pencerminan. Oke, bagaimana? Ya. Silakan. Yang ayo mengamati itu tentang sebuah gambar ya, gambar batik Girilayu berikut. Nah, di sini disuruh melengkapkan gambar yang terpotong atau disuruh mencari bayangan dari hasil pencerminannya. Dari kegiatan mengamati itu, kita dapat menjawab permasalahan yang ada di bawahnya yang langkah kegiatan, yaitu yang pertama, jika garis merah pada garis di atas dianggap sebagai cermin, gambarlah bayangan tersebut. Gambar bayangan tersebut sudah digambar. Dan yang B, dari gambar yang telah kalian buat, jelaskan yang dimaksud dengan refleksi dan bagaimana sifat-sifatnya. Nah, dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa refleksi adalah pemindahan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Adapun sifatnya yaitu 1. Objek dan bayangan sama. Yang kedua, tinggi objek sama dengan tinggi bayangan. Dan yang ketiga, jarak objek dengan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Dari teman-teman, apakah ada tambahan untuk sifat dari pencerminan tersebut? Silakan, bagaimana kelompok 2? Ditanggapi penyampaian dari kelompok 1, wakil kelompok 1. Sama enggak ketemu sifatnya ini atau ada yang berbeda dari kelompok 2? Silakan, siapa anggota kelompok 2? Ada Mak Ayam ini kelompok 2. Sama, Bu. Sama. Kalau begitu lanjut saja ke soal selanjutnya yang di LKPD biar tidak terlalu banyak menghabiskan waktu ya. Oke, sekarang coba diganti sekarang sifat sudah ya di kelompok 1.
Kelompok 2 sekarang menyampaikan ini masalah selanjutnya. Silakan kelompok 2. Kelompok 1 di stop share-nya. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan. Oke Bu, di sini saya mewakili kelompok 2 untuk membagikan LKPD jawaban kami. Silakan Meiko. Apa terlihat jelas gambarnya, teman-teman? Masalah 3 ya Meiko ya? Ya Bu, masalah 3. Gambarnya sudah, mungkin langsung jawabannya saja Meiko. Jadi di masalah 3, pencerminan beberapa titik terhadap sumbu X pada koordinat kartesius di gambar ini, kami kelompok 3 mendapat jawaban bahwa titik awal A 1,1, bayangan titik A aksennya 1,-1, titik awalnya B 3,2, B aksennya 3,-2, C kami mendapatkan 6,3, C aksennya kami mendapatkan 6,-3, D kami mendapatkan jawab -2, -2, D aksennya kami mendapat jawaban -2,2, E kami mendapat jawaban -4, -4, di E aksennya kami mendapat -4, -4, sama jawabannya, dan di F kami mendapatkan -7,-5, dan F aksennya kami mendapatkan -7,-5. Jadi dengan berdasarkan dari tabel itu, kami mendapatkan bahwa A dalam kurung X, Y jika disumbu min X akan menjadi A aksen dalam kurung X, min Y. Oke, Dan mohon maaf dengan Meiko, saya potong. Mohon maaf ya. Mungkin langsung ditentukan saja karena masing-masing dari mereka sudah memiliki LKPD ya. Jadi silakan langsung dapat A berapa, B berapa, sampai D berapa. Silakan lanjutkan. Jadi di sini kami mendapat substitusi A-nya itu 0 dan A-nya itu 1 dan B-nya 0. Sudah Bu. Untuk C dan D-nya bagaimana Meiko? Kelompok 2. Atau yang lain boleh bantu Meiko. Ya Bu, tunggu sebentar. Silakan. Coba. C dan D berapa? Kan anggota kelompok 2 bukan hanya Meiko kan? Coba dengan yang lain. Gimana? Berapa C dan D-nya anggota kelompok 2? Silakan. Berapa C dan D? Saya mewakili kelompok 2, Bu. Oke, silakan. Maaf tadi jawabannya ketukar. Ya, silakan. Yang C-nya kami dapat 0 dan D-nya kami dapat -1, Bu. Terus matriksnya bagaimana jadinya? Silakan langsung ke kesimpulan akhir. Matriksnya di sini jadinya 1,0 dan 0,-1. Oke.
Cukup, stop dulu sampai di sana. Biarkan slide ini, Meiko. Nah, saya minta dulu sekarang evaluasi dari kelompok 1. Benar sih menyebutkan matriksnya 0, berapa? 1,0 dan 0,-1. Coba dong. Dari kelompok 1. Evaluasi itu, penyampaian dari kelompok 2. Silakan membaca matriks. Silakan bagaimana? Apa ada komanya membaca matriks? Coba kelompok 1 silakan dievaluasi pekerjaan kelompok 2. Siapa wakil kelompok 1? Silakan salah satu berbicara atau raise hand dulu. Setelah itu coba tanggapi gimana sih presentasi dari kelompok 2. Bisa mengevaluasi. Sama jawabannya dengan kelompok 2? Matriksnya sama? Kelompok 1? Halo? Sama, Bu. Sama? Sama, Tapi Bu. cara menyampaikannya benar enggak kelompok 1 itu? Coba aja. Didengarkan kalimat yang disampaikan oleh Miko tadi, kelompok 2-nya. Gimana? Coba Gita. Baik, kalau menurut pendapat saya sih, cara bacanya kurang tepat. Jadi cara bacanya setahu saya gini, X aksen, Y aksen, sama dengan min 1, 0, 0, min 1. Gimana teman-teman yang lain? Mohon dikoreksi. Terima kasih. Ya, terima kasih Gita. Ya begitu ya, jadi membaca matriks, mohon maaf ini saya evaluasi sedikit ya, selain dari evaluasi dari kelompok 1, untuk kelompok 2 ini untuk kita bersama bahwa kita dalam membaca matriks itu jangan ada bahasa koma. Ya, matriks, kalau tadi matriks pencerminan kan, matriks negatif 1, matriks 1, 0, 0, negatif 1 gitu ya, jangan matriks 1,0, 0, negatif 1, jangan. Matriks 1, 0, 0, negatif 1. Ya, oke, jawabannya memang benar, tapi ini sedikit evaluasi bahwa dalam membaca matriks itu tidak ada tanda koma di sana. Ya, yang ada itu adalah elemen 1, elemen 0, dan elemen negatif 1. Bisa ya anak-anak dipahami ya? Bisa, Bu. Terima kasih. Nah, silakan. Silakan ke masalah yang terakhir, kelompok 2. Berapa jawabannya untuk masalah yang terakhir? Yang soalnya ini, ayo mencoba. Ayo mencoba. Ada sebuah persamaan garis di sana saya berikan. Ya, di LKPD yang terakhir. Silakan dipresentasikan. Baiklah, saya mewakili kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami pada masalah keempat. Perhatikan gambar berikut. Dan kami mendapat hasil titik awal A negatif 10, min 5 dan titik bayangan A aksen 10, min 5. Titik B negatif 8, negatif 3 dan bayangan titik B aksen 8, min 3. C negatif 6, negatif 1 dan C aksen 6, min 1. D min 4,1 dan D aksen 4,1. E min 2,3, E aksen 2,3 dan F min 1,4 dan F aksen 1,4. Oke, silakan langsung Eka. Berapa matriksnya untuk pencerminan yang kedua? Maka matriksnya, oke, Meiko geser slide-nya Meiko, mohon maaf. Oke. X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1. Oke, itu untuk matriks pencerminan terhadap sumbu apa? Sumbu min Y. Sumbu Y, ya sumbu Y, bukan sumbu min Y. Sumbu Y.
di LKPD-nya sumbu Y. Saya tidak ada bahas LKPD-nya sumbu min Y, anak-anak. Ya, oke. Bagaimana kelompok 1 sama jawabannya? Sama, Iya Bu. Bu, hasil diskusi sama. Sama ya. Sama jawaban. Oke, lanjut. Masalah yang terakhir. Sekarang saya gilir lagi ke kelompok 1. Silakan kelompok 2 menyimak penyampaian dari kelompok 1 untuk masalah yang terakhir. Ya. Berapa dapat bayangan dari garisnya? Atau berapa yang di sini pertanyaannya adalah berapakah nilai 2A tambah 2B ya? Masalah yang terakhir. Ayo mencoba di LKPD-nya. Silakan, kelompok 1. Siapa? Atau enggak, tanpa membagi slide juga tidak masalah. Oke. Silakan, berapa dapat bayangannya? Silakan dicocokkan untuk kelompok 2-nya. Dapat enggak sama enggak jawabannya? Proses pengerjaannya bagaimana? Coba. Silakan kelompok 1. Kok pada diam? Siapa yang mewakili? Gita atau Tiara atau siapa? Halo, hai. Kelompok 1, raise hand please. Siapa? Silakan Gita bagikan layarnya boleh. Oh Gita, oke silakan. Berapa dapat bayangan nilai 2A tambah 2B dari masalah yang terakhir? Ya. Jadi menurut hasil diskusi kami, nilai 2A ditambah 2B hasilnya 2. Bagaimana dengan yang lain? Mohon dikoreksi. Terima kasih. A-nya berapa Gita? A-nya min 4, A-nya B-nya 5. min 4, B-nya 5. Oke, bagaimana kelompok 2? Sama enggak? Min 8 ditambah 10. Jadi Min 8 hasilnya tambah 2. 10 hasilnya 2. Oke. Silakan. Gimana kelompok 2? Sama jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Ya. Jadi itu presentasi dari kelompok 1 maupun kelompok 2 ya. Dari sekian presentasi tadi, mohon maaf untuk kelompok 2, mohon ditingkatkan kembali diskusinya ya. Mohon ditingkatkan kembali diskusinya. Terus saat presentasi juga jangan takut untuk berbicara. Enggak apa-apa, salah kita enggak apa-apa, karena ini adalah proses belajar kita. Jadi setiap kalian presentasi itu tidak harus jawaban kalian itu benar, tidak. Apapun hasil diskusi kalian dalam kelompok silakan disampaikan. Nanti kalau memang ada evaluasi dari kelompok yang lain, ya tidak masalah. Ya, oke, bisa ya. Oke, kelompok 1 lumayan ya. Diskusinya tadi di partisi kelompok itu saya simak diskusinya. Kelompok 1 bagus, kelompok 2 bagus juga, cuma perlu ditingkatkan lagi ya untuk diskusinya. Oke. Nah, anak-anak untuk materi refleksi ya, baik dari sifat refleksi, baik dari menemukan matriks pencerminan terhadap sumbu X maupun sumbu Y, ada pertanyaan enggak dari kalian? Karena saya akan melaksanakan evaluasi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Bagaimana? Ada pertanyaan enggak? Udah paham? Udah paham? Kok nggak ada yang nyaut? Dengar suara saya kan? Oke. Ya. Oke anak-anak, sebelum kita ke evaluasi, saya mau ajak dulu untuk menyimpulkan apa sih kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan hari ini tentang refleksi. Saya akan mulai dari sifat dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan bagaimana sifat refleksi? Silakan. Oke, silakan Gita. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin menyimpulkan dari hasil pembelajaran hari ini tentang sifat pencerminan. Yaitu yang pertama, jarak suatu titik terhadap cermin sama dengan jarak antara pencerminan dengan cermin. Yang kedua, bentuk dan ukuran bangun juga sama, tidak mengalami perubahan. Sekian, terima kasih.
Oke, atau ada tambahan dari yang lainnya? Itu menurut Gita kesimpulannya seperti itu. Bagaimana? Ada yang lainnya, ada tambahan, silakan boleh, enggak apa-apa. Jangan takut untuk ngomong. Gimana? Ada? Oke, silakan Tiara. Iya, saya mau menambahkan jawaban dari Gita. Sifat refleksi tinggi, bayangan tidak berubah atau sama. Oke, itu menurut Tiara ya. Oke, masih ada lagi enggak untuk sifat? Tidak? Oke, saya simpulkan dulu ya satu-satu dari sifat dulu. Menurut Gita dan Tiara lumayan jawabannya bagus banget terkait dengan sifat dari refleksi ya. Memang benar bahwa sifat dari refleksi itu adalah objek dan bayangan itu akan selalu sama. Ya, objek dan bayangan akan selalu sama. Terus di refleksi itu jarak setiap titik dengan cermin itu akan sama dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga, dalam pencerminan itu kita tidak akan mengalami perubahan tinggi, ya, baik tinggi bayangan itu akan sama dengan tinggi objek. Ya, anak-anak ya. Nah, oke. Selanjutnya, siapa yang bisa menyimpulkan matriks pencerminan terhadap sumbu X maupun sumbu Y? Silakan, siapa? Tadi kan udah ketemu kan di diskusinya itu. Apa sih yang bisa disimpulkan terkait dengan matriks pencerminannya? Silakan. Siapa yang mau? Silakan. Miko coba, Miko silakan. Tadi sudah dibacakan. Apa itu matriks pencerminan terhadap sumbu X maupun sumbu Y? Bagaimana? Ya, Bu. Ya, silakan. Pencerminan terhadap sumbu min X. Sumbu X ya, Miko. Sumbu X. Di sini dapat X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0 min 1, X, Y. Oke, terus kalau pencerminan terhadap sumbu Y bagaimana? Pencerminan terhadap sumbu Y-nya, X aksen, Y aksen, min 1, 0, 0, min 1, X, Y. Oke, itu menurut Meiko ya. Oke, Ya, yang Bu. lainnya bagaimana? Gita, gimana pencerminannya? Menurut saya sama sih. Rumusnya itu udah benar. Udah benar, yakin? Oke, anak-anak ya. Baik, saya sampaikan kesimpulannya ya. Coba diperhatikan slide saya. Apa sudah terlihat slide yang saya tampilkan, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi, sifat pencerminan ini sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, untuk matriks pencerminan terhadap sumbu X. Nah, matriks pencerminan terhadap sumbu X itu adalah ketika kalian memiliki sebuah titik A, X, Y yang dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya itu adalah dirumuskan dengan X aksen, Y aksen ya, matriks X aksen, Y aksen itu akan sama dengan matriks 1, 0, 0, min 1 dikalikan dengan objeknya yaitu matriks X, Y. Oke, selanjutnya untuk matriks pencerminan terhadap sumbu Y yaitu X aksen, Y aksen akan sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, 1 dikalikan dengan matriks X, Y. Ya anak-anak, nah itu untuk kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Oke, sampai di sana dulu sebelum saya lakukan evaluasi. Apakah ada pertanyaan anak-anak?
Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Berarti siap ya untuk evaluasinya? Ya, siap. Siap, oke. Saya sedang menyiapkan kuis ya untuk evaluasi hari ini. Sebentar, silakan buka kolom chat. Saya akan bagikan chatnya, linknya ya, linknya di kolom chat ini. Silakan anak-anak kerjakan kuis itu untuk melaksanakan evaluasi pembelajaran kita pada pertemuan hari ini. Silakan dimulai anak-anak. Silakan yang belum bergabung ke kuis, silakan bergabung dulu biar bisa saya mulai untuk kuisnya. Silakan. Yang belum, ini masih baru 18 orang. Lagi 2 orang, siapa? Silakan. Sudah semua bergabung ya? Atau belum? Masih ada yang belum? Oke, udah ya. Kita mulai ya anak-anak.
Baik anak-anak, silakan kembali ke room meeting lagi. Sudah ya, evaluasinya sudah saya lihat tadi di live dashboard-nya. Sudah lumayan bagus ya untuk evaluasi. Suara saya terdengar anak-anak? Terdengar, Bu. Masih fokus. Oke. Oke anak-anak, itu sudah kita laksanakan evaluasi ya untuk pembelajaran. Jadi untuk tindak lanjutnya nanti silakan kalian kerjakan latihan yang ada di bahan ajar ya anak-anak. Untuk pertemuan selanjutnya silakan dikumpulkan hasil pekerjaan latihan kalian yang di bahan ajar ya. Oke, anak-anak, itu untuk refleksinya sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pertemuan hari ini ya. Untuk pertemuan selanjutnya itu kita masih di materi refleksi, tetapi materi refleksi yang menemukan matriks pencerminan terhadap titik asal, ya, matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan X, dan matriks pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Ya anak-anak, ya itu untuk materi selanjutnya. Nah untuk sekarang, karena pembelajaran tadi diawali dengan doa, mari kita akhiri pula dengan doa untuk pertemuan hari ini. Kalau tadi sudah kita, mungkin sekarang giliran yang memimpin siapa? Silakan. Oke, silakan Lista. Baik teman-teman, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan doa karena di awal sudah dibuka dengan doa. Berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Lista. Oke, saya akhiri untuk pertemuan kita hari ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Selamat pagi anak-anak. Silakan dilanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Dadah. Oke, silakan boleh di-lift dari room ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali.